media sosial banyak sekali konten dan komen yang negatif. Aduh, lagian Bapak sebagai DPR kenapa harus ngurusin kebijakannya Gubernur Jawa Barat yang sudah berjalan bagus? Aturan Bapak mah tuh ngajukan pengesahan undang-undang perampasan aset, hukuman mati kepada koruptor, itu baru jelas. Makin kesini makin kesono, partai merah ya lama-lama gak ada yang pilih. Komen yang masih mau pilih partai merah nih, begini nih wakil rakyatnya. Aduh, bukannya mengajukan pengesahan undang-undang perampasan aset atau hukuman mati kepada koruptor, malah ngurusin gubernur yang sudah bagus. Komen. Terima kasih. Pelaporan ke Komnas HAM kemarin itu saya. Jadi gini ya, Bapak ini nggak suka sama programnya Kang Deddy Mulyadi ya, memasukkan anak ke barak militer. Kata Kang Deddy ya, kata Gubernur Aing ya, orang tua siswa misalkan nggak ada yang setuju, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Bahwa gubernur kita Bapak Aing ya nggak akan maksa, ya nggak akan maksa kepada orang tua wali muridnya gitu. Jadi kalau Bapak ini nggak sepakat ya dengan program Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi, ya sudah ya, jangan banyak protes meskipun Bapak sebagai warga Jawa Barat yang ada di Bekasi gitu Pak ya. Halo warga Jawa Barat, semoga Anda tetap bahagia. Lagi-lagi apa yang dilakukan KDM ini betul-betul luar biasa, bikin bangga warga Jawa Barat. Karena hari ini KDM memberikan bonus 25 juta kepada petugas Paskibraka. Nah, petugas Paskibraka ini sangat luar biasa. Dan beliau kasih bonus di hari kebangkitan nasional. Uangnya dari mana? Ya tentunya bukan uang negara, bukan uang APBD, tapi uang pribadi beliau dari penghasilan beliau sendiri, yaitu dari YouTube, entah dari TikTok ataupun itu, yang penting dari sosial media. Ini luar biasa. Kita lihat, kita simak apa yang disampaikan beliau. Televisi dan media digital yang menjadi petugas upacara hari ini bukan pasukan Paskibraka yang biasa kita pakai, tapi mereka adalah peserta didik sekolah kebangsaan Dodik Lembang Rindam 3 Siliwangi. Dan hari ini bisa kalian bahagia, saya ngasih bonus untuk petugas upacara dari Dodik ini 25 juta untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Dapat uang saku, makannya enak, tidurnya nyenyak, berubah mental, bajunya bagus, pulang dapat bonus, gratis lagi. Dan tentunya buat petugas yang lain juga kita siapkan 25 juta. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang onten. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Deddy Mulyadi minta maaf soal pendidikan di barak militer. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, kata Deddy Mulyadi. Pendidikan karakter di barak militer yang dicetuskan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini memang bukan sekadar hukuman, melainkan pendekatan pendidikan disiplin dan tanggung jawab. Program ini diharapkan menjadi titik balik bagi para pelajar yang sempat terjerumus dalam pergaulan yang negatif. Setelah batch pertama atau gelombang pertama selesai, Deddy Mulyadi menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program pendidikan berkarakter yang baru selesai dijalankan tersebut. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Fraksi PDI Perjuangan walkout atau keluar saat sidang paripurna DPRD Jawa Barat. Top banget, keren banget PDI Perjuangan.
Keren banget. Artinya PDI Perjuangan adalah partai yang konsisten, partai yang punya sikap, partai yang tegas, partai yang punya prinsip. Dan satu lagi, PDI Perjuangan bukan partai penjilat seperti yang lainnya. Gue analogikan ya, sikap fraksi PDI Perjuangan keluar itu, kita punya satu rumah, lalu ada orang yang menghina, mendiskreditkan rumah kita, membuli rumah kita. Apakah kita diam saja sementara kita tidur, kita makan, kita berteduh di rumah tersebut, kita berlindung di rumah tersebut, lalu ada orang yang menghina? Kalau gue sebagai manusia yang waras, yang logikanya jalan, gue pasti nggak akan menerima ketika ada orang-orang yang menghina rumah gue tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh fraksi PDI Perjuangan, ya seperti itulah. Tapi gue maklumin ya, ketika para pemuja KDM, Ternak Mulyono, dan buzzer-buzzernya menyerang, menghujat PDI Perjuangan, ya karena seperti yang selalu gue bilang, kapasitas otak mereka sedikit, nalar mereka nggak jalan, logika mereka cetek. Jadi mereka itu hanya bisa menilai berdasarkan like or dislike. Padahal seharusnya mereka ini kalau memang logikanya berjalan dan bisa berpikir secara out of the box dan secara objektif, harusnya mereka justru bisa melihat PDI Perjuangan mengambil langkah tersebut sebagai bentuk menjaga kehormatan DPRD Jawa Barat khususnya, dan semua DPR yang ada di Indonesia. Yang kedua, meski dijalankan dengan niat tulus, Deddy Mulyadi menyadari pelaksanaannya belum sempurna. Awal tidak pernah ada sempurna, pasti ada kurangnya, kata Deddy Mulyadi. Ia menegaskan segala kekurangan dalam program ini akan terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Tidak ada kesempurnaan dalam sebuah kegiatan, tetapi kesempurnaan hanya akan lahir dengan kita mau bekerja dan terus mau memperbaiki diri, tegas Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Teruntuk Bapak Adel Setiawan, ya, selaku orang tua siswa, pendapat Anda, pendekatan selaku orang tua terhadap barak militer itu salah kaprah. Oke, hebat. Anda dibayar berapa lah, jangan bingung, jangan belecak-belecek. Jangan banyak basa-basi, Pak. Anda dibayar sama siapa dan dibayar berapa? Sehingga Anda berani mengkritik kebijakan dari Gubernur Jawa Barat. Oke. Contoh hal kecilnya, Pak, apabila anak Anda sekolah, dimanapun anak Anda sekolah, ketika masuk sekolah, kemudian si sekolah tersebut mempunyai tata tertib, dan apabila anak Anda melanggar, maka apakah Anda akan menolaknya atau bahkan menyalahkan gurunya? Pikirnya secara yang formal aja, jangan jauh-jauh mengkritik kinerja Gubernur Jawa Barat. Ambil yang positifnya. Anda dibayar berapa? Saya bertanya segitu saja buat Adel Setiawan. Tandai muka saya, Pak, kalau misalkan Anda berani mengusut Kang Deddy Mulyadi, seluruh masyarakat Jawa Barat akan bergerak, Pak. Hidup Kang Deddy Mulyadi. Terakhir, Deddy Mulyadi meminta para orang tua agar menyayangi anak-anak mereka sepenuh hati setelah menjalankan hampir 2 pekan pendidikan karakter tersebut. Untuk seluruh orang tua yang hari ini bisa kembali bersama anak-anaknya setelah hampir 2 pekan berlalu terpisah, semoga anak-anak sekarang yang kembali ke pangkuan ibu dan ayahnya semakin tumbuh dengan kultur dan karakter yang baru. Tutur Deddy Mulyadi. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.